Bab 341, menekan. Tangsan yang berputar, seperti bagian atas, satu palu lebih berat dari yang lain, kekuatan yang mengerikan meletus, dan keluaran serangan terus-menerus. Dalam sekejap mata, itu telah membombardir Liger Swatsane dengan lebih dari 20 palu. Liger Swatsane mundur setiap hari, dan kekuatan lawan semakin kuat. Yang lebih mengejutkan lagi, Epi di tangannya nyaris lepas kendali. Itu jelas diresapi dengan darah, tetapi Epi semakin panas dan panas, sekarang bukan emas, tetapi merah keemasan, suhu tinggi menyapu, dan bahkan telapak tangannya mulai berbau terbakar. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Jelas, basis kultivasinya sendiri lebih kuat dari pihak lain. Tetapi tidak ada cara untuk ditekan oleh pihak lain, bahkan jika Anda hanya menarik napas dalam-dalam, Anda dapat menyesuaikan kekuatan darah Anda. Tetapi lawan yang telah menghindar sebelumnya, serangan kali ini sangat liar, sehingga dia tidak memberikan kesempatan pada dirinya sendiri. Jeritan terdengar lagi, dan tim yang tak terkalahkan mengurangi stafnya lagi. Pertarungan Tangsan melawan Liger Swordmaster tidak diragukan lagi merupakan kegembiraan terbesar bagi rekan satu timnya. Wu Bingji sepenuhnya menggunakan kendalinya atas elemen es, dan dengan bantuan kuat dari perubahan waktu, dia menyelesaikan 3 percepatan tombak es sekali. Tahap akselerasi terakhir diberkati oleh perubahan waktu. Lawan membuat penilaian yang salah, dan jarum es menarik langsung ke otak dari mata, dan headshot berhasil. 4 lawan 2, ketegangan di pihak mereka semakin berkurang. Wu Bingji sekarang sangat mengerti mengapa Tangsan mengatakan sebelum pertempuran dimulai bahwa dia akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya hari ini. Bahkan rekan satu tim mereka tidak tahu bagaimana Tangsan melakukannya. Pada saat ini, dia bahkan menekan lawan seperti Liger Swatsane. Sampai saat ini, mereka tidak tahu bahwa Tangsan sudah begitu kuat. Di mata penonton yang kuat, game ini agak aneh. Jelas kekuatan Lion dan Tiger Swatsane berada di atas lawan. Sebaliknya, dia ditekan oleh lawannya. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, mereka tidak dapat memahami pertempuran ini. Faktanya, Tangsan sudah menggunakan kekuatan 3 garis keturunan dalam pertempuran ini. Selain kemunculan transformasi harimau, yang lebih penting adalah menginjak-injak perang transformasi iblis yang dilakukan sebelumnya, dan teleportasi luar angkasa yang menggunakan transformasi merak untuk menghindari serangan. Hanya saja di bawah kendali kekuatan mentalnya yang kuat, teleportasi spasial adalah teleportasi in situ, yang menghilang begitu saja dan kemudian muncul kembali. Cengkeraman pada saat itu pasti dapat digambarkan sebagai cukup pintar. Dan, jangan lupa, kekuatan pedang Liger Swordmaster cukup untuk memotong ruang. Bahkan jika Raja Iblis Besar Merak menghadapi situasi ini, dia tidak akan merespons dengan cara ini, tetapi berteleportasi ke tempat yang jauh. Tetapi Tangsan berani bahwa pemahaman ruang oleh generasi Raja Dewa menunjukkan keunggulan mutlak saat ini. Oleh karena itu, dia melakukan sesuatu yang bahkan Raja Iblis Besar Merak tidak akan dengan mudah mencoba. Saya ingin bertanya, siapa di ruangan itu yang dapat mengatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah transformasi merak? Liger Swatsane memang sangat kuat, Tangsan bisa dikatakan sudah habis-habisan dalam kemampuan yang ia gunakan. Pada saat ini, kekuatan aliran darah dalam tubuh, metode palu jubah kacau telah digunakan secara ekstrim, yaitu, itu tidak memberi Liger Swatsane kesempatan untuk mengembalikan matahari. Ini tidak bisa terus seperti ini. Liger Swatsane sudah mengerti saat ini bahwa jika terus diserang oleh lawan seperti ini, itu benar-benar tidak akan bisa menahannya. Karena dia tidak bisa bernapas kembali pada waktunya, di bawah serangan Tangsan yang terus-menerus, dadanya sudah sakit, dan semakin banyak mata, Epi panas di tangannya mulai pecah. Anda tahu, Epinya sangat berharga, dan memiliki konduktivitas super untuk kekuatan darah. Tapi kali ini agak tak terbendung. Bahkan, jika bukan karena geng emas Ligernya cukup kuat, logam apapun pasti sudah meleleh di depan langit yang membakar besi halus. Epi di tangannya sekali lagi memblokir teknik palu jubah yang kacau, tapi kali ini, Master Pedang Liger tidak mencoba yang terbaik untuk menghentikannya. Epi terkena palu pemecah langit, dan bilahnya ditembakkan kembali ke dadanya, segera menjatuhkannya ke udara. Sosok itu meledak kembali seketika. Master Pedang Liger juga menyemburkan seteguk darah. Yang sedikit tidak bisa berkata-kata adalah Epinya sendiri masih kewalahan, dan bagian atas jatuh dengan lembut. Suhu tinggi dan serangan yang terus-menerus membuat pegangan ini mengikutinya untuk waktu yang lama, Epi hancur.
Tapi itu juga akhirnya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kembali napasnya dengan bantuan kali ini terlempar ke udara. Itu memuntahkan darah yang tampak mengerikan, tetapi sebenarnya menyemburkan darah dari tubuh, dan itu segera terasa jauh lebih baik. Pada saat yang sama, ia mengambil napas dalam-dalam dan akan menyesuaikan kekuatan garis keturunannya. Namun, itu hanya setengah jalan melalui napas dalam-dalam ini. Angin jahat telah tiba di depannya. Begitu Tang San meledakkannya dengan palu, dia mengerti apa yang akan dilakukan Master Pedang Liger. Dengan bantuan kekuatan rebound, tubuh berputar lagi, tetapi Sky Breaking Hammer di tangannya terbang tanpa ragu-ragu, mengejar Liger Sword Master. Ini sudah menjadi palu ke-35. Setelah 35 kali meminjam, kekuatan pukulan ini bisa dibayangkan. The Sky Breaking Hammer bahkan mengeluarkan suara ledakan udara, dan langsung mengejar Liger Sword Master yang epinya rusak. Tang San sendiri terlempar keluar seperti kilat, Feng Gang mempercepat dan mengikuti dari belakang. Ingin bernafas kembali, terlalu banyak berpikir. Saat Liger Sword Sein menyaksikan kepala palu dengan cepat membesar di matanya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan sedih sampai mati. Ada raungan di mulutnya, dan epi yang patah itu langsung dilepaskan. Geng emas Liger di tubuhnya terbakar gila-gilaan, tinju kanannya meledak, dan cahaya keemasan meledak. Kali ini, tidak bisa lagi mengurus memburuknya cederanya. Tidak boleh memberi lawan kesempatan untuk melakukan teknik palu dalam jarak dekat lagi. Pada saat yang sama ketika tinju kanan meledak, tangan kiri membuat genggaman virtual, dan bayangan cakar besar muncul dari udara tipis. Pada saat ini, itu menunjukkan latar belakang yang mendalam dari Master Pedang Liger. Liger Jin Gang hanya menarik napas, tapi dia masih sangat kuat. Bayangan cakar besar langsung menuju Tang San untuk mengambilnya. Bang! Palu pemecah langit itu bertabrakan dengan tangan kanannya dan diledakkan olehnya dalam lingkaran, tapi ada juga serangkaian suara retak dari tangan kanan Liger Sword Master, yang jelas merupakan tulang metacarpal yang patah. Di bawah metode palu jubah yang kacau balau ditambah karakteristik menghancurkan dari palu pemecah langit itu sendiri dan bara api dari besi api langit, itu sudah menjadi fondasi yang dapat dipatahkan bahkan tanpa membawa lengannya sendiri. Dan bayangan cakar yang diambilnya dari kehampaan telah mencapai Tang San pada saat ini. Tang San tidak memiliki senjata di tangannya, begitu saja. Liger Sword Sein percaya bahwa selama dia bisa mengusir orang ini untuk sementara dan membiarkan dirinya menghela nafas lega, bahkan jika tangan kanannya dihilangkan untuk sementara, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawannya. Lawannya adalah basis kultivasi tier 8, dan serangan terus-menerus barusan menghabiskan banyak. Selama ia memiliki kesempatan untuk mengatur ulang serangan, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk merobek lawan menjadi berkeping-keping. Namun, apa yang dilihatnya adalah mata Tang San yang sedikit main-main. Feng Gang mengembun di belakang punggungnya dan berubah menjadi sepasang sayap biru dan biru Tang San ke depan, tubuhnya berputar, sayap angin mengepak di belakang punggungnya, tubuhnya menggambar busur anggun di udara, dengan mudah melintasi cakar harimau. Dalam suara ledakan sonik yang meledak oleh elemen angin, dia sudah memotong di depan Liger Sword Sein lagi. Liger Sword Sein menendang kaki kanannya tanpa ragu-ragu, dan nyala api kemasan muncul di matanya. Tidak mungkin, ia harus membakar api hidupnya sendiri. Saat lawan mendekat lagi, itu sudah membuat keputusan. Dibandingkan dengan konsumsi sumbernya, membunuh lawan ini adalah hal yang paling penting. Jika tidak, hari ini Anda mungkin benar-benar berisiko jatuh. Namun, pada saat ini, mutasi tiba-tiba muncul. Emas ungu, tiba-tiba melihat emas ungu keluar dari mata lawan, dan pada saat yang sama, ia hanya merasa tubuhnya mandek dalam sekejap. Detik berikutnya, lautan rohnya seolah dihancurkan oleh palu godam, melonjak hebat, menyebabkan api kehidupan yang baru saja dinyalakan padam. Geng Liger Jin yang sudah melonjak segera keluar pada saat itu juga. Bab 342, apakah kamu ingin menjadi dewa? Kemudian, kaki kanannya tidak tahu bagaimana ia mendarat di tangan kanan Tang San. Tubuh Tang San yang sangat kuat langsung terangkat ke udara, dan menghantam tanah dengan keras. Di kejauhan, sepertinya itu adalah iringan tragis dari Master Pedang Liger saat ini, dan teriakan lain terdengar, dan seorang anggota tim yang tak terkalahkan dipotong satu bahunya oleh jubah sayap emas. Pertempuran di sana telah memasuki tahap akhir. Tubuh Liger Sword Sein sangat kuat. Ketika tubuhnya hancur ke tanah, dan itu sudah hancur, sebuah pikiran muncul di benaknya, mustahil. Dia hanya, bagaimana saya mengendalikannya sekarang karena saya gagal membakar api kehidupan.
Ada masalah dengan matanya, dan apa kemampuannya untuk menunda saya? Bagaimana bisa kakiku jatuh di tangannya? Jika Tang San bisa mendengar pertanyaan di dalam hatinya dan bersedia menjelaskannya, maka dia akan memberitahunya bahwa itu adalah murid sihir ungu ditambah perubahan waktu ditambah kontrol bangau dan naga. Liger Sword Saint memang kuat, dan justru karena kekuatannya yang memaksa Tang San untuk menggunakan banyak metode. Meskipun tidak sejauh semua kemampuannya digunakan, sebagian besar kemampuannya juga ditampilkan di bawah penyamarannya yang cermat. Di mata penonton, Liger Sword Master tampaknya telah berubah, begitu kuat sehingga tiba-tiba ditekan, dan bahkan tidak ada kesempatan untuk melawan. Hanya Master Pedang Liger yang tahu bahwa dia menderita, dan lawannya benar-benar aneh. Boom, tubuh itu terangkat lagi, seperti karung, dan menghantam tanah dengan keras. Liger Sword Saint hanya merasa tubuhnya akan runtuh, dan dia tidak bisa menahan diri. Dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Apakah kamu ingin menjadi dewa? Boom, dia dihempaskan ke tanah lagi. Aku bisa membantumu menjadi dewa. Boom, kali ini digesek ke atas dan mengenai sisi kiri. Masalahmu adalah garis keturunan binatang Liger gagal untuk benar-benar menggabungkan dua garis keturunan yang kuat, jadi tidak ada harapan untuk menjadi dewa. Ledakan, kamu seharusnya bisa merasakan bahwa aku telah mengerahkan lebih dari satu jenis kekuatan garis keturunan. Ledakan, jadi, aku bisa membantumu memadukan kekuatan garis keturunanmu. Ledakan, buat kamu lebih kuat, jadikan kamu dewa. Ledakan, setiap pukulan berat di tanah akan menyebabkan Liger Sword Saint memuntahkan seteguk darah, dan setiap pukulan berat akan membuatnya menyakitkan. Tapi suara itu muncul langsung di lautan rohnya, membuatnya sangat jelas. Serahkan padaku, aku akan membantumu. Ledakan, kalau tidak, mati. Ledakan, akhirnya, Tang San berhenti, dan Liger Sword Saint, yang berulang kali dipukul ke tanah olehnya, memiliki tubuh yang sangat kokoh, tetapi saat ini setidaknya selusin tulang telah patah. Dia jatuh ke tanah, muntah darah dengan mulut besar, dan dia sudah terluka parah. Suara itu kembali bergema di lautan arwahnya, jika aku ingin mati, aku akan memenuhimu. Jika kamu ingin hidup, kamu akan berteriak. Liger Sword Sage membuka mulutnya, tentu saja dia tidak ingin mati, meskipun dia telah memenangkan ratusan kemenangan di Kolosseum, dan meskipun dia mengejar kekuatan yang konstan, dia bisa menyerang tanpa batas terhadap lawan manapun. Namun, itu juga tidak ingin mati. Namun, itu tidak berteriak. Terlalu sakit, jadi aku tidak bisa berteriak, tenggorokanku seperti tersangkut. Melihatnya, Tang San bergumam dengan sedikit penyesalan, tentu saja, Anda adalah pahlawan yang melihat kematian sebagai rumah, maka saya akan memenuhi Anda. Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya dengan gerakan, dan palu pemecah langit di kejauhan telah jatuh ke dalam genggamannya. Liger Sword Saint sedang terburu-buru, saya tidak ingin mati, saya tidak ingin mati. Ia mencoba yang terbaik, dan akhirnya mengeluarkan suara dari mulutnya, meo. Sudut mulut Tang San berkedut, dan Master Pedang Liger sendiri tumpul, bahkan tidak berdarah. Karena pada saat ini, rasanya darah di tubuhnya telah menggumpal. Di hadapan puluhan ribu penonton, generasi bijak pedang, generasi Raja Kolosseum, Liger yang sangat kuat, tak terduga, tak terduga. Liger Sword Saint menutup matanya, memiringkan kepalanya, dan koma. Dengan kata lain, sosialitas mati di masa lalu, disebut sebagai kematian sosial. Atau, pada saat ini, ia benar-benar ingin mati. Tang San ingin tertawa kecil. Mengapa dia memilih untuk tidak membunuh Liger Sword Saint? Memang karena garis keturunannya memiliki nilai penelitian yang bagus, dan batas atas geng emas Liger lebih tinggi dari yang ditunjukkannya. Jika diizinkan untuk menyerah, maka Tang San akan dapat memiliki kekuatan garis keturunan yang kuat yang kemungkinan tidak kalah dengan garis keturunan tingkat pertama dan dapat terus naik ke urutan ke-9. Digunakan untuk menggantikan darah iblis. Bagaimanapun, darah iblis masih lebih lemah. Atau ganti semua darah Feng Huchang. Feng Hu menjadi semakin tidak dapat digunakan. Terutama ketika menghadapi yang kuat, Feng Hu Bian sebagai garis keturunan itu sendiri telah ditekan, dan dia harus terus menutupi dan mengompres untuk memainkan peran. Selain itu, dia juga berpikir bahwa pergi ke istana leluhur, kekuatan rekannya sendiri masih belum mencukupi, dan beberapa tunggangan tampaknya bagus. Adapun cara menyerahkan Liger Sword Saint yang telah mati di komunitas, dilihat dari tampilan terakhirnya yang penuh dengan rasa haus untuk bertahan hidup, sepertinya itu mungkin tidak terlalu sulit.
Pada saat ini, seluruh Kolosseum sudah berisik. Sebaliknya, di luar Kolosseum, sorakan seperti badai laut telah dibangkitkan. Ya, mereka sudah mengetahuinya, dan mereka tahu hasil akhirnya sejak awal. Menang, tim Shrek menang, dan memenangkan game ke-10. Ketika Master Pedang Liger terluka parah oleh Tang San, anggota terakhir dari pasukan tak terkalahkan juga terbunuh. Luka berat Master Pedang Liger secara langsung menyebabkan semangat juang terakhirnya hancur, dan dia mati dalam keputusasaan. Berita kemenangan Shrek segera menyebar ke luar Kolosseum. Pada saat ini, bahkan di Kolosseum, Anda dapat dengan jelas mendengar sorakan gila dari luar arena. Sorak-sorai memekakkan telinga, keengganan manusia yang tidak tahu berapa tahun mereka telah tertindas, sebagai pengikut dan budak, tersembunyi di dalam hati mereka. Di mimbar, para pejabat senior dari suku monster tampak jelek. Bahkan Raja Iblis Badak Ling, pemilik Kolosseum, tidak terkecuali. Faktanya, meskipun tidak ingin Tang San dan yang lainnya mati dalam pertempuran, ketika tim manusia benar-benar memenangkan 10 kemenangan berturut-turut dalam pertempuran tim dan akan memenangkan gelar bangsawan, hatinya masih dipenuhi dengan emosi yang rumit. Ini adalah kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi umat manusia, tetapi memalukan bagi pemilik Kolosseum yang memiliki penampilan yang begitu indah. Utusan dari pengadilan leluhur telah berdiri, menatap muram pada tim Shrek yang berkumpul bersama dan saling berpelukan di Kolosseum. Mereka secara alami mendengar sorakan di luar Kolosseum. Meskipun menjadi klan monster, mereka tidak pernah berpikir bahwa manusia dapat memiliki perlawanan, tetapi pada saat ini, ketidaknyamanan batin mereka masih sedikit tidak terkendali. Manusia itu, apa yang terjadi? Utusan itu menoleh untuk melihat Raja Rusa Lingki. Raja Iblis Lingsilu tersenyum pahit, saya tidak tahu. Dia bukan kapten sebelumnya, dia juga tidak menunjukkan seberapa kuat dia, tetapi dia tidak berharap. Tanpa diduga, manusia seperti itu seharusnya tidak ada. Budak, pemimpin spiritual tidak bisa muncul, tidakkah kamu mengerti? Utusan itu berkata dengan dingin. Raja Rusa Lingki buru-buru membungkuk dan berkata, saya mengerti, tetapi aturan Kolosseum tidak dapat dilanggar sesuka hati. Utusan itu melambaikan tangannya dan menyela kata-katanya, kalau begitu ikuti aturan Kolosseum. Saya tidak peduli apa yang Anda gunakan. Jika Anda tidak dapat menangani kota Keri, maka biarkan mereka datang ke istana leluhur. Kolosseum memiliki hadiah yang lebih murah hati. Apakah Anda mengerti? Ya, aku mengerti. Raja Iblis Rusa Lingki segera mengerti, dan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Apakah Kolosseum leluhur, tempat itu? Bab 343, Akhir, Mulia. Tang San menarik Liger Sword Sein dengan satu kaki, dan menyeret tubuhnya menjauh dari Kolosseum. Liger Sword Master sekarang adalah pialanya. Tanpa membunuh lawan di Kolosseum, dalam arti tertentu, Master Pedang Liger sudah menjadi budaknya. Ini adalah hak peserta gratis di Kolosseum. Tetapi secara umum, itu pada dasarnya tidak digunakan, karena kedua pihak yang terlibat dalam pertempuran binatang memiliki keyakinan bahwa itu harus mati, dan sulit untuk diperbudak. Itu sebabnya Tang San menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyampaikan begitu banyak pemikiran kepada Master Pedang Liger sambil melukai lawan dengan parah. Kalau tidak, jika dibawa keluar, itu bunuh diri, bukankah itu buang-buang waktu? Bonus 10 kemenangan berturut-turut, ditambah dengan pembagian permainan, tidak diragukan lagi sangat menguntungkan. Lebih penting lagi, mulai saat ini, mereka akan memiliki status bangsawan dan tidak lagi menjadi pengikut manusia. Di seluruh dunia manusia, meskipun mereka tidak unik, mereka pasti dapat digambarkan sebagai langka. Tidak perlu terburu-buru untuk meninggalkan Kolosseum, meskipun Tang San tahu betul bahwa jika mereka bisa muncul di depan manusia di luar Kolosseum saat ini, itu akan memiliki efek yang lebih besar dan lebih baik pada kohesi hati orang, tetapi dia juga tahu itu juga ya, 10 kemenangan beruntun mereka hari ini pasti akan menimbulkan ketakutan di hati klan monster. Reaksi besar dari pengikut manusia pasti akan membawa masalah semacam ini, dan itu juga akan membuat suku monster memiliki niat membunuh yang tak terhindarkan terhadap mereka. Karena itu, saat ini, Anda tidak bisa lagi terus merangsang pihak lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa jika ini bukan kota Keri, itu bukan karena penguasa kota Keri, Raja Iblis Agung Merak, mundur, mereka mungkin menghadapi risiko besar jika mereka telah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Mengapa Tang San tidak ragu untuk menyerahkan 3 formasi utama kepada Raja Iblis Rusa Lingki, dan kemudian menciptakan master formasi untuk eksis?
hanya untuk membuat mereka tampaknya memiliki lebih banyak ruang untuk keuntungan. Buat mereka tidak mudah ditargetkan. Kera iblis haus darah sudah menunggu di koridor, ketika melihat Tang San menyeret Liger Sword Sein untuk datang, kecemburuan yang kuat melintas di matanya. Liger Sword Sein hampir diakui secara universal, keberadaan terkuat di seluruh Kolosseum Kota Keri, yang dikenal sebagai yang terkuat di bawah tingkat dewa. Namun, itu hanya dalam situasi 1 lawan 1, dan akhirnya dikalahkan oleh Tang San. Apa artinya ini? Itu berarti 1 lawan 1, di bawah level dewa, yang ini lebih kuat. Bagaimana dia bisa tidak menunjukkan kekuatannya sampai pertandingan terakhir tanpa mengungkapkan gunung dan embun? Terlebih lagi, mereka bahkan tidak bisa melihat kekuatan apa yang digunakan oleh Master Pedang Liger ini untuk menghadapinya. Sembuhkan, itu akan menjadi budakku di masa depan. Tang San menyerahkan Liger Sword Sein kepada kera iblis haus darah dan berkata dengan ringan. Oke, kera iblis haus darah buru-buru mengambil alih Liger Sword Sein yang terlihat lemah. Tubuh Liger Sword Sein sekokoh baja. Meskipun Tang San dipukuli sampai mati, lukanya tidak terlalu serius, dan tulang yang benar-benar patah tidak terlalu banyak. Dengan kemampuan fisiknya yang kuat, asalkan dirawat, dan tidak butuh waktu lama untuk pulih. Tang San melanjutkan ke kera iblis haus darah, tolong atur kami. Saya ingin melihat tuan rumah. Oke, kera iblis haus darah telah menerima pemberitahuan dari Raja Iblis Lingki, dan Raja Iblis Rusa Lingki akan bertemu Tang San dan yang lainnya. Liger Sword Sein dibawa untuk perawatan, dan Tang San dan yang lainnya, dibawa ke kepemimpinan kera iblis haus darah, sekali lagi datang ke kamar Raja Iblis Lingxi yang besar dan indah. Pintu terbuka lebar, dan ketika Tang San dan yang lainnya baru saja melangkah ke dalamnya, mereka segera mendengar tepuk tangan. Raja Iblis Badak Ling tersenyum dan memandang mereka dengan kekaguman. Selamat. Selamat atas 10 kemenangan beruntun Anda. 10 kemenangan beruntun pertama di Kolosseum dalam sejarah manusia. Mulai saat ini, Anda sudah menjadi bangsawan. Saya telah mengatur seseorang untuk bersiap, dan segera pendaftaran status bangsawan Anda dapat dilanjutkan. Anda akan memiliki hak untuk membeli tanah dan rumah Anda sendiri di kota Keri. Anda memiliki hak untuk merekrut budak dan pengikut. Terima kasih, tuan rumah. Tang San sedikit mengangguk. Pada saat ini, 4 Wu Bingji secara alami mengikutinya. Setelah pertempuran hari ini, tidak ada keraguan siapa kapten tim Shrek, dan tidak perlu menyembunyikan apapun. Raja Iblis Lingki berkata, tolong, saya telah menyiapkan perjamuan untuk menangkap angin untuk Anda. Tang San berkata, maka lebih baik menghormati daripada mengikuti takdirmu. 5 orang mengikuti Raja Iblis Lingki ke aula perjamuan, dan meja itu penuh dengan makanan yang berlimpah. Wu Bingji melirik Tang San dengan ragu. Setelah menang, dia mendengarkan sorak-sorai seperti tsunami dari pegunungan, terutama sorak-sorai di luar Kolosseum. Sambil bangga, kakak senior ini juga memiliki perasaan yang sama di hatinya. Khawatir, dengan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya keberadaan, apakah klan monster akan menggunakan metode apapun untuk melawan mereka? Tang San menatapnya, dan mengajak semua orang untuk duduk. Dia mengerti bahwa Wu Bingji khawatir apakah Raja Iblis Lingki akan meracuni makanannya. Tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Tang San pasti bisa dianggap sebagai orang nomor 1 di dunia dalam penggunaan racun, dan tidak ada racun yang bisa disembunyikan di depannya. Terlebih lagi, Raja Iblis Rusa Lingki tidak boleh melakukan ini sampai dia belum mendapatkan apa yang diinginkannya. Raja Rusa mengambil gelas anggur dan berkata, ayo, mari kita angkat gelasnya. Selamat telah menjadi salah satu bangsawan kota Keri. Tang Sanwu mengambil cangkir itu, dan perjamuan dimulai. Mereka semua lezat, dan Tang San dan 5 orang secara alami tidak sopan selama perjamuan. Raja Iblis Lingki tidak banyak bicara, hanya memuji penampilan mereka hari ini. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada Tang San. Untuk sementara, dia bertanya apa bakat garis keturunan Tang San. Tang San secara alami menanganinya dengan cara yang berlumpur, hanya untuk mengatakan bahwa garis keturunannya telah berubah. Kekuatan spiritual berbeda dari orang biasa. Katakan sesuatu secara samar tentang apa yang ada di permukaan medan perang. Anggurnya tidak banyak minum, tetapi Tang San makan besar tanpa basa-basi di hadapan makanan bernutrisi tinggi itu. Setelah makan malam, Raja Rusa Lingki membawa mereka ke ruang tamu. Tuan rumah dan tamu duduk. Sekarang kamu adalah seorang bangsawan, apa rencanamu di masa depan?
Raja Iblis Lingki bertanya sambil tersenyum. Tang San berkata, aku tidak punya rencana apapun. Terus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Raja Iblis Rusa Lingki meliriknya dengan dalam, dan berkata, dengan kekuatanmu, teruslah menjadi lebih kuat. Saya takut saya akan melanjutkan jalan untuk menjadi dewa. Tetapi Anda juga harus tahu bahwa dibutuhkan banyak sumber daya untuk menerobos dan menjadi dewa, dan itu juga membutuhkan dukungan yang cukup. Kalian manusia ingin berkultivasi menjadi dewa, itu bukan tugas yang mudah. Petik 2. Tang San menghela nafas dan berkata, iya. Bisakah pemiliknya punya saran untuk kita? Raja Iblis Lingki merenung sejenak, dan berkata, disarankan ada beberapa. Meskipun sangat jarang seorang pengikut menjadi bangsawan, itu tidak biasa. Tetapi bahkan jika itu seorang bangsawan, itu sulit untuk ras nonku untuk menjadi dewa. Kecuali itu, dimungkinkan untuk mengandalkan perlindungan keluarga besar. Pada saat yang sama, banyak sumber daya dibutuhkan. Tang San berkata, kami juga punya ide ini. Hanya saja tidak ada cara untuk masuk. Raja Iblis Lingki tersenyum sedikit dan berkata, garis Iblis Lingki saya dapat menahan Anda. Saya hanya tidak tahu. Tang San menunjukkan keraguan dan berkata, terima kasih atas cintamu, tapi aku khawatir itu akan membuatmu kesulitan yang tidak perlu. Hari ini, kami tidak menyangka akan ada begitu banyak perhatian dari klan yang sama setelah menang. Benarkah? Raja Rusa Lingki memandangnya dengan heran, kamu dapat melihat ini, itu membuktikan bahwa aku tidak salah paham dengan orang itu. Ya, kemenanganmu hari ini sebenarnya akan membawamu banyak masalah. Baru saja, itu datang dari utusan istana leluhur dengan jelas menyatakan ketidakpuasan kepada saya. Saya bahkan meminta saya untuk membawa Anda ke Kolosseum leluhur untuk terus bermain, menggunakan sumber daya yang melimpah sebagai umpan. Tetapi Anda harus memahami bahwa Kolosseum leluhur dan kota Keri kami benar-benar berbeda. Jika satu tidak baik, kamu akan jatuh di sana. Bab 344, Konfrontasi Verbal. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak, dan berkata, saya khawatir saya tidak akan dapat melindungi Anda dalam hal ini. Tetapi jika Anda bersedia bergabung dengan barisan rusa badak saya dan menjadi tamu. Kemudian, setidaknya di istana leluhur, kami bisa menengahi 1 atau 2 untukmu. Tang San bertanya, tidak bisakah aku pergi ke Ancestral Colosseum? Raja Iblis Lingsilu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Kecuali itu adalah penguasa kota, tidak ada yang bisa menahan tekanan ini untukmu. Itu pasti akan pergi, tetapi jika itu bekerja dengan baik, itu akan menjadi sangat besar. Kemungkinannya adalah agar kamu kembali dengan selamat. Bagaimana cara kerjanya? Tanya Tang San. Raja Iblis Ling Rhinoceros berkata, Anda harus memenangkan setidaknya 1 kemenangan di sana. Setelah itu, saya akan menemukan cara untuk membuat lawan yang Anda temui di belakang hanya akan menyebabkan Anda menderita luka berat tetapi tidak mati. Mari kita lakukan lagi, bahwa kamu dapat melihat bahwa kamu sudah memilikinya. Itu adalah tubuh yang cacat. Aku akan menjemputmu pada saat itu, dan jika kamu bertindak dengan cara yang rendah di masa depan, kamu harus dapat mengatasi masa lalu. Wu Bingji memandang Tang San, pada saat ini, dia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Jika bukan karena kesempatan ini, yang paling ingin dia tanyakan pada Tang San adalah, apakah yang dikatakan orang ini benar? Jawaban Tang San adalah ya. Tang San memandang Raja Iblis Lingsilu, terima kasih kepada tuan rumah atas perhatianmu. Dan dari hati ke hati, kami benar-benar ingin pergi ke istana leluhur, dan aku juga ingin menemukan orang yang melewati kami, 3 formasi di tempat pertama. Tuan, jika Anda memiliki kesempatan, Anda juga dapat memperkenalkan Anda kepadanya. Mata Raja Rusa-Rusa Lingki menyala, dan berbicara dengan orang pintar hanyalah masalah usaha. Ada sedikit apresiasi di matanya tiba-tiba. Tapi, Tang San menunjukkan keraguan di wajahnya. Raja Rusa Lingki bertanya dengan tenang, tapi apa? Tang San menundukkan kepalanya dengan malu, dan berkata, bisakah Anda meminta tuan rumah untuk merekomendasikan Lord City Lord untuk kami? Kami selalu penuh kekaguman pada Lord City Lord. Semangat Raja Rusa bergerak di dalam hatinya, wajahnya seperti biasa, dan dia tersenyum dan berkata, sepertinya ambisimu tidak kecil. Tang San menundukkan kepalanya dan berkata, saya telah lama menghormati penguasa kota. Dari Mei Gongxi, dia sudah lama tahu bahwa Raja Rusa adalah anggota dari Raja Iblis Merak Besar, pendukung setia dari Kam yang sama, dan bahkan bendahara kota Keri.
Dia pertama kali menganggap tuan dari nama formasi, biarkan Raja Iblis Lingki terus memiliki minat pada mereka, dan kemudian mengusulkan untuk mengenal penguasa kota dan menyatakan niat untuk dapat menyembah gerbang penguasa kota. Tentu saja, ada banyak pertimbangan. Jauh sebelum dia datang untuk bersaing, Tang San sudah memiliki rencana ini. Di masa depan, hal terpenting bagi putra cantik adalah untuk mengendalikan seluruh kota Keri. Jika dia dapat memuja keluarga Merak, dia secara alami akan dapat membantu putra cantik dalam kapasitas formal di sisinya. Saya sudah membaca informasi yang Anda daftarkan. Nama Anda Xiu Luo. Raja Iblis Ling Xilu memandang Tang San yang mengenakan topeng. Itu benar, ketika Tang San mendaftar, dia menggunakan nama Sura. Meskipun dia menggunakan darah Feng Hubian, dia masih menggunakan nama Shuro. Putra cantik itu tahu bahwa dia memiliki banyak garis keturunan, dan belum pernah terungkap sebelumnya bahwa Feng Hubian takut dia akan memikirkan identitas Tang San. Tetapi ketika kekuatannya meningkat, ditambah dengan peningkatan kesadaran ilahi, menjadi lebih mudah bagi Asura dan Tang San untuk menjadi berbeda, dan itu secara alami juga masuk akal. Dan transformasi harimau angin miliknya akan segera berevolusi menjadi transformasi liger. Ya, Tang San mengangguk. Tuan kota sekarang sedang mundur dan tidak dapat melihatmu untuk saat ini. Jadi, setelah kamu kembali dari istana leluhur dengan lancar, jika tuan-tuan kota meninggalkan bea cukai, aku akan memperkenalkanmu lagi. Pernahkah kamu berpikir tentang pergi ke pengadilan leluhur? Tang San berpikir sejenak dan berkata, ayo berangkat dalam sebulan. Kita juga perlu istirahat sebentar. Ya, setelah mengkonfirmasi waktu keberangkatan, Anda bisa datang menemui saya. Di pengadilan leluhur, saya akan mengaturnya terlebih dahulu. Jika ada berita dari Master Formasi, Anda bisa datang ke sini untuk menemukan saya kapan saja. Petik 2. Sambil berbicara, Raja Rusa Lingki mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Tang San. Ambil token saya, Anda dapat melewati kota Keri tanpa hambatan. Di mana Anda tinggal, saya akan memberi Anda formalitas bangsawan nanti. Untuk mendaftar, Tang San berkata, kami tinggal di hotel di sebelah Kolosseum. Raja Iblis Lingki berkata, jangan tinggal di hotel juga. Kamu hanya tinggal di sini untuk pertama kalinya, dan kemudian pergi setelah formalitas bangsawan selesai. Aku akan menemukan tempat untukmu, cukup untuk kamu tinggali. Kalau begitu terima kasih, tuan rumah. Ketika percakapan selesai, Raja Iblis Ling Xilu secara pribadi mengirim mereka ke pintu, dan memerintahkan kera Iblis House darah beberapa patah kata. Wajar jika huniannya tidak seperti dulu lagi, melainkan kamar deluxe yang masing-masing ditata dalam ruangan tersendiri. Kelimanya tidak berpisah, tetapi semua tiba di kamar Tang San. Setelah kembali ke kamar, keempat talenta Wu Bingji sangat lega. Reading Bai langsung lemas di sofa. Setelah pertarungan yang menegangkan, ditambah dengan respon ketakutan dari Raja Iblis Lingki, baru kali ini dia bisa bersantai. Xiao Tang, kamu sangat luar biasa. Cheng Zicheng berkata dengan tulus, dan ekspresi di matanya sudah berubah. Hari ini, pertempuran Tang San melawan Liger dan Swat Sein adalah adegan kemenangan pada akhirnya, dan itu benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Wu Bingji tersenyum dan berkata, itu tidak begitu kuat. Aku tidak menyangka bahwa bahkan Liger Swat Sein bukanlah lawanmu. Tang San tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, itu hanya kebetulan. Saat dia berkata, dia melepaskan kekuatan mentalnya dan meletakkan penghalang. Mengisolasi kemungkinan deteksi dari dunia luar. Wu Bingji berkata, seberapa kredibel kata-kata pemilik ini. Tang San berkata, 9 benar dan yang lain salah. Karena itu, kepentingan adalah yang terpenting. Selama kita bisa membuatnya menguntungkan, dia akan setia kepada kita, jika tidak, dia akan mengubah wajahnya kapan saja. Wu Bingji dengan serius berkata, itu sebabnya kamu mengajukan pernyataan Master Formasi. Tang San mengangguk dan berkata, itu benar. Mulai sekarang, kakak, kita harus memperhatikan untuk melindungi topeng di wajah kita, dan berusaha untuk tidak mengekspos penampilan asli kita. Kita akan hidup dengan topeng di depan publik di masa depan. Wu Bingji mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tang San melanjutkan, selanjutnya, setelah kita mendapatkan status aristokrasi, yang paling penting adalah menstabilkan dan meningkatkan basis kultivasi. Kolosseum besar harusnya tidak bisa dihindari. Metode yang disebutkan oleh Raja Iblis Rusa Lingzi sekarang layak dilakukan. Kami baru-baru ini di Keri City telah membawa terlalu banyak pengaruh.
Meskipun ini memiliki manfaat besar untuk menyatukan kita manusia masih terlalu lemah belum menunjukkan kohesi. Jadi, hanya mampu bertindak rendah kunci dulu dan cari peluang nanti. Wu Bingji menghela nafas dan berkata, mendengarkan sorakan mereka, itu benar-benar membuatku bersemangat. Itu masih memikirkanmu. Tang San berkata, hanya ketika kita bertahan, kita memiliki kesempatan. Setidaknya kita telah membuktikan kepada semua orang bahwa kita manusia memiliki potensi untuk menjadi kuat. Setiap orang yang telah melihat permainan kita atau mengetahui bahwa kita telah menang akan menanamkan hati yang demikian dalam diri kita, hatinya. Benih, pada waktunya, ia akan berakar dan bertunas. Wu Bingji mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, semua orang akan mendengarkanmu di masa depan. Ayo lakukan apa yang kamu katakan. Tang San berkata, kita harus pergi ke istana leluhur. Untuk menemukan peluang, kami telah mengumpulkan banyak kekayaan, dan masalah garis keturunan Anda akan terus meningkat di masa depan. Semakin kuat garis keturunan, jika kemurniannya tidak mencukupi, semakin banyak akan sulit untuk naik. Hanya dengan menemukan darah yang sesuai, kami dapat membantu Anda memperkuat kekuatan garis keturunan Anda dengan lebih baik. Ini juga tujuan utama kami ketika pergi ke istana leluhur. Koloseum leluhur juga akan memiliki banyak peluang. Risikonya, aku bisa bertarung melawan Master Pedang Liger, tapi jika 5 lawan berada di levelnya, itu bukan sesuatu yang bisa aku lawan. Jadi, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkannya. Di sisi Raja Rusa Badak, aku akan menemukan jalan. Untuk menahannya, kita harus melindungi kita dan memberi kita kesempatan. Yah, kita semua akan bekerja keras. Bab 345, Kedatangan Santo Pedang Liger. 10 pertarungan tim, untuk seluruh tim Shrek, seperti terlahir kembali. Rasa penindasan yang nyata dalam menghadapi ancaman hidup dan mati, apakah itu pengalaman tempur yang sebenarnya, kerjasama atau perbaikan diri, mereka telah mengambil langkah maju yang besar. Ini juga terpuaskan di hati Tang San. Keempat mitra memiliki potensi besar untuk perbaikan, dan masa depan dapat diharapkan. Semua orang lelah, dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Tang San berjalan ke tempat tidur, dan ruangan yang diatur kali ini dapat melihat bagian luar Koloseum. Buka jendela, dan Anda masih bisa mendengar sorak-sorai dari waktu ke waktu di kota, itu jelas suara manusia. Kemenangan mereka hari ini memiliki dampak besar pada manusia di Kerry City. Tapi Raja Rusa Lingki benar, justru karena dampak besar yang menarik lebih banyak ketakutan. Untuk klan monster, untuk meredam kemungkinan masalah ini, bunuh saja mereka. Itu tidak bisa lebih sederhana. Pengadilan leluhur pasti akan pergi. Jika Anda tidak pergi ke istana leluhur, semua yang telah Anda lakukan sebelumnya akan hilang. Tang San ingin mencari peluang untuk mitranya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Jalannya untuk menjadi dewa ditakdirkan untuk menjadi sangat sulit, dan pengadilan leluhur akan menjadi kesempatan baginya untuk menguji, dan pada saat yang sama, ini akan menjadi waktu untuk lebih memahami kekuatan tempur tertinggi di dunia. Raja Iblis Lingki sangat efisien, dan keesokan harinya, seseorang akan datang untuk menangani mereka sebagai bangsawan. Terlepas dari apakah itu bangsawan dari monster atau roh, mereka harus terdaftar di tempat yang disebut rumah bangsawan untuk mengkonfirmasi identitas mereka. Setiap kota besar memiliki rumah bangsawannya sendiri, tidak terkecuali kota Kerry, yang dikendalikan oleh Peacock di Menrace. Pendaftaran status bangsawan selesai, dan akomodasi diatur untuk mereka. Masing-masing dari mereka adalah bangsawan, sehingga mereka memiliki hak untuk membeli tanah dan rumah. Raja Rusa Badak Ling sangat agung. Sebagai keberadaan terkaya di kota Kerry, bahkan seluruh keluarga monster adalah pengusaha kaya raya. Ini memberi 5 rumah di daerah yang lebih makmur di sebelah timur kota Kerry. Tang San 5 orang. Setiap rumah meliputi area seluas sekitar 300 meter persegi dan memiliki halaman tersendiri. 5 rumah bersebelahan, apalagi letaknya tidak terlalu jauh dari Kerry Central Plaza, bersebelahan dengan jalan di sisi timur City Lord's Mansion. Mereka memiliki hak untuk merekrut pengikut untuk melayani diri mereka sendiri, dan budak juga dapat direkrut, tetapi budak tidak dapat memasuki kota utama dan hanya dapat bekerja untuk mereka di luar kota. Mereka tidak pernah melihat Raja Rusa Lingki lagi, dan hal-hal ini diatur dengan baik oleh bawahannya. Pada hari ketiga permainan, mereka sudah pindah ke rumah yang sudah dibersihkan. Bahkan perabotan di rumah sudah tersedia, tidak ada dekorasi mewah,
tetapi lebih baik dari Akademi Keselamatan mereka. Bersih dan rapi, halamannya dipenuhi tanaman, dan setiap rumah memiliki 5 kamar, cukup untuk menampung selusin orang. Pada periode waktu berikutnya, Tang San dan yang lainnya hidup jauh dalam bentuk yang paling sederhana. Sampai hari ke-10 setelah akhir permainan, muncullah keberadaan yang telah ditunggu-tunggu oleh Tang San. Tang San berjalan keluar setelah mendengar ketukan di pintu. Dalam beberapa hari terakhir, kecuali diam-diam berteleportasi kembali ke Akademi Penebusan dan berbicara dengan guru, dia telah tinggal di sini sepanjang waktu. Orang-orang di sekitar tempat tinggal mereka selalu dalam pengawasan. Orang-orang Raja Iblis Lingki secara implisit menyatakan bahwa pengawasan ini bukanlah arti dari Kolosseum, tetapi untuk memastikan bahwa mereka akan pergi ke istana leluhur untuk bersaing di masa depan. Membuka pintu halaman, hal pertama yang saya lihat adalah pria jangkung dan kekar. Cederanya terlihat bagus, dan wajahnya suram. Di belakangnya, berdiri 4 monster agung, yang semuanya adalah kera iblis yang haus darah. Masing-masing kuat dengan napas dalam-dalam. Kera iblis yang haus darah yang dipimpin olehnya adalah kera tua yang sudah tua. Melihat Tang San, ia segera berjalan sambil tersenyum dan berkata, "Kakak Siuluo, aku mengirimimu pialamu. Bagaimana menghadapinya terserah padamu. Basis perbaikan kami disegel oleh kami. Anda membuangnya sesuka hati. Pemiliknya meminta kami untuk mengirimkannya kepada Anda. Lukanya pada dasarnya sudah sembuh, tetapi Anda masih harus berhati-hati. Terima kasih." Tang San berterima kasih padanya. Kera iblis haus darah tidak tinggal lama, melambaikan tangannya, dan pergi dengan bawahannya. "Masuk." Tang San melirik Liger Swatsane, berbalik dan berjalan ke dalam. Liger Swatsane juga tidak berbicara, dan diam-diam mengikutinya ke halaman. "Tutup pintunya," kata Tang San dengan tenang. Liger Swatsane terkejut sesaat, dan dia mendengus tidak puas, tetapi dia menutup pintu. Tang San membawanya ke ruang utama, duduk di kursi utama ruang tamu, dan menunjuk ke kursi di sebelahnya. Liger Swatsane tidak melakukannya, tetapi menatapnya dengan dingin. "Apa yang kamu katakan pada hitungan hari?" Tang San melihatnya dengan tenang, dan berkata dengan tenang, "Apakah Anda memenuhi syarat untuk berdamai dengan saya?" Mata besar asli dari Liger Swatsane tiba-tiba melebar. "Apa maksudmu? Kamu berbohong padaku." Tang San berkata, "Apa artinya berbohong padaku? Tapi, kamu harus mencari tahu identitasmu sendiri. Sekarang, kamu adalah rampasanku, atau bahkan budakku. Tidakkah kamu mengerti apa artinya budak? Kamu." Liger Swatsane mengeluarkan raungan, meskipun basis kultivasi disegel, itu masih meledak dengan aura yang ganas. Tang San melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Kemudian perlahan berdiri dan mendekatinya. Melihat dia berjalan ke arahnya, aku tidak tahu mengapa, aura kuat asli dari Liger Swatsane melemah, dan dia secara tidak sadar berkurang sedikit. Tang San menghadapi Liger Swatsane yang jauh lebih tinggi darinya, dan berkata dengan tenang, "Apa tujuan kultivasimu?" Liger Swatsane berkata tanpa ragu, "Tentu saja untuk menjadi yang kuat." "Seberapa kuat?" "Tentu saja, untuk menjadi kaisar iblis hebat. Ini adalah tujuan akhir dari setiap klan monster." Liger Swatsane berkata dengan bangga. Tang San berkata, "Kaisar setan besar Liger dan harimau. Pernahkah kamu?" Petik 2. Pendekar Liger langsung terpaku. Dalam sejarah klan monster, memang benar tidak pernah ada keberadaan seperti Raja Iblis Liger. Kamu harus sangat jelas tentang masalahmu sendiri. Garis keturunan singa emas dan harimau suci emas pasti membuatmu kuat, tetapi dengan cara yang sama, konflik antara dua garis keturunan juga sangat merepotkanmu. Kamu tidak dapat menggabungkan dua. Gabungkan keduanya menjadi satu, dan kamu tidak akan pernah bisa menembus level dewa. Yang terkuat di bawah level dewa bagaimanapun juga hanya di bawah level dewa. Terlebih lagi, karena itu, dia berhenti, dan berkata dengan bercanda, "Kamu bukan yang terkuat di bawah level dewa." Napas Liger Swatsane menjadi tebal dalam sekejap, dan sepertinya dia hampir meledak. Tetapi Tang San tampaknya belum menemukannya sama sekali, dan melanjutkan, "Jika Anda ingin benar-benar kuat, Anda harus menyelesaikan masalah garis keturunan. Tetapi masalah ini bukan hanya Anda, bahkan Raja Iblis Besar itu tidak dapat membantu Anda menyelesaikannya, itu. Garis binatang Liger Anda, seharusnya tidak hanya salah satu dari Anda. Jumlahnya tidak banyak, tetapi juga ada. Anda harus dianggap bernasib buruk. Apakah garis Anda lahir dari generasi pertama singa dan harimau,
atau kamu tidak banyak keturunan yang lahir dari liger itu sendiri yang akan bertahan, kan? Kebanyakan dari mereka akan mati. Benarkah? Liger mengguncang tubuhnya dan hampir berseru, bagaimana kamu tahu? Bagi singa dan macan, ini bukan rahasia besar, tetapi tidak boleh diketahui manusia. Tang San berkata dengan tenang, menilai dari garis keturunanmu. Liger Jin Gangmu sangat kejam, tetapi penuh dengan kontradiksi. Keduanya saling merangsang. Saat kamu bertarung, darahmu selalu mendidih. Darah yang mendominasi semacam ini bukanlah sesuatu yang keberadaan apapun dapat menanggung. Anda beruntung dan Anda dilahirkan dengan banyak bawaan. Itu sendiri lahir dari singa emas dan darah harimau. Ini hanya bertahan hingga saat ini, dan telah menjadi kuat tetapi kebanyakan liger yang lahir tidak boleh begitu beruntung. Bab 346, Sekutu. Tubuh Liger Swatsane bergetar sedikit, seolah memikirkan sesuatu yang menyakitkan, tanpa sadar berkata, apa yang bisa kita lakukan? Ini adalah takdir, ini adalah nasib klan kita. Mereka semua mengatakan bahwa kita melawan langit. Keberadaan yang muncul adalah ras yang seharusnya tidak muncul. Itu telah dikutuk oleh surga. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan kutukan. Kamu hanya disebabkan oleh penghalang garis keturunan. Faktanya, sebagai kucing, gen keduanya tidak sepenuhnya tanpa kemungkinan fusi. Hanya saja, hanya mengandalkan fusi alami, saya tidak tahu bahwa dibutuhkan terlalu banyak anak muda untuk memiliki mutasi yang cukup. Terlebih lagi, Anda tidak dapat mewariskan mutasi ini. Keturunan yang lahir antara liger dan harimau Anda kemungkinan besar akan mati. Itu menang, tidak bertahan lama. Liger Swatsane mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata dengan keras, apa yang kamu katakan padaku? Apa gunanya? Bisakah kamu masih tidak menyelesaikannya? Aku bisa. Tang San mengucapkan dua kata dengan ringan. Liger Swatsane mengguncang seluruh tubuhnya, dan berseru, apa yang kamu katakan? Tang San berkata dengan kesal, kamu membuatnya lebih keras sehingga semua orang yang menonton di luar dapat mendengarnya. Dada Liger Swatsane bergelombang dengan keras, dan suaranya bahkan bergetar, bisakah kamu benar-benar? Bisakah kamu benar-benar? Kamu, Tang San berkata, aku punya cara, tapi aku butuh kerja samamu. Bagaimana cara bekerja sama? Liger Swatsane bertanya dengan tidak sabar. Tang San berkata, sulit, dan itu akan menghabiskan banyak uang. Mengapa saya harus membantu Anda memecahkan masalah ini? Tubuh Liger Swatsane menegang, dan tiba-tiba, dengan tegas berkata, jika Anda dapat membantu klan saya memecahkan masalah ini, hidup saya akan menjadi milik Anda, dan saya akan menjadi budak. Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak menginginkanmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Liger Swatsane berkata dengan marah. Tang San meliriknya dan berkata, jika kamu bahkan tidak bisa mengendalikan emosimu, maka kamu tidak akan pernah menjadi dewa tingkat. Liger Swatsane meraung dengan suara rendah, apa yang akan kamu lakukan? Tang San berkata, jika saya dapat membantu klan Anda memecahkan masalah ini, itu berarti bahwa klan Liger akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak, dan Anda juga memiliki kemungkinan untuk menjadi kaisar iblis besar. Bukankah ini keuntungan besar? Petik 2. Liger Swatsane tidak mengatakan sepatah kata pun, jawabannya jelas ya. Tang San berkata, saya tidak membutuhkan Anda untuk menjadi budak atau pelayan, tetapi saya meminta Anda, klan Anda, akan selalu menjadi sekutu saya, tetapi Anda membutuhkannya, dan Anda akan siap siaga. Sekutu. Hanya sekutu. Liger Swatsane tercengang. Awalnya mengira Tang San ingin mereka menyerah. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja. Itu hanya perlu menjadi sekutu. Liger Swatsane dengan tegas berkata, tidak masalah, selama kamu bisa melakukannya. Ini yang bisa saya janjikan kepada Anda atas nama klan saya. Saya adalah orang nomor satu yang kuat di klan saya. Para tetua juga akan setuju. Tang San bertanya, berapa banyak nomor yang kamu miliki sekarang? Liger Swatsane ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, ada kurang dari 200 yang hidup. Tang San mengangguk dan berkata, bawa aku untuk menemukannya. Aku akan membuktikannya padamu. Saat dia berkata, dia mengangkat tangan kanannya dan menamparkan Liger Swatsane dengan telapak tangan di dadanya. Dengan ledakan, master pedang Liger itu mundur selangkah olehnya, tetapi pada saat berikutnya, nyala api berkedip-kedip di tubuhnya, dan segelnya terangkat. Liger Swatsane tercengang,
jelas dia tidak berharap Tang San mengangkat segelnya dengan mudah. Setelah beberapa saat hening, ia minum dengan rendah, pergi. Dia mengatakan akan keluar. Tang San melangkah maju dan berdiri di depannya. Kemana kamu pergi? Saya khawatir mereka tidak tahu. Hah? Liger Swatseng terkejut. Apa maksudmu? Tang San berkata, ikutlah denganku. Sambil berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju rumah samping. Liger Swatseng mengikuti di belakangnya dengan bingung. Ruang samping tampak seperti kamar biasa, tetapi ketika Liger Swatseng masuk ke ruangan ini, ada perasaan aneh dan kekuatan spiritual tersentuh. Pada saat ini, Tang San melambaikan tangannya, dan sepertinya ada kilatan cahaya di tangannya. Tiba-tiba, menghadap objek latar depan, tata letak asli ruangan menghilang, dan lingkaran pola formasi aneh muncul di tanah. Tang San memberi isyarat kepada Master Pedang Liger untuk datang kepadanya, sebelum dia bisa berdiri diam. Saat berikutnya, cahaya menyala, dan kedua sosok itu menghilang dari udara. Liger Swatseng baru saja merasakan dunia berputar, dan ketika itu mengguncang kakinya dan berdiri kokoh lagi, dia terkejut menemukan bahwa dia benar-benar muncul di gunung dengan Tang San tepat di sampingnya. Bagaimana kamu melakukannya? Liger Swatseng menatapnya dengan heran. Itu hanya susunan teleportasi jarak menengah, kata Tang San secara alami. Itu dia. Liger Swatsage melihat pola memudar di bawah kakinya, pemandangan aneh ini tidak pernah terdengar. Mengingatkan pada adegan di medan perang, rekan-rekan Tang San terus bergerak menjauh satu sama lain melalui teleportasi jarak pendek, dan itu tidak bisa membantu menambahkan sedikit lebih banyak kepercayaan pada manusia di depannya. Tang San di matanya juga menjadi lebih misterius. Di mana orang-orangmu? Karena kamu di sini untuk bersaing di kota Keri, mereka juga harus tinggal tidak jauh. Ini pegunungan Keri, kata Tang San. Liger Swatseng mengangguk dan berkata, kami ada di sebelah barat kota Keri. Tang San berkata, apakah kota Keri tidak mengizinkanmu masuk? Bahkan jika sebagian besar dari kamu hidup dalam waktu singkat, Liger dewasa masih sangat kuat, kan? Sage pedang singa dan harimau tersenyum pahit, apa gunanya? Singa dan harimau tidak akan mentolerir kita. Di bawah pencegahan dua klan yang kuat ini, siapa yang berani membawa kita sesuka hati? Terlebih lagi, sebagian besar klan kita memiliki untuk tinggal di desa. Saya merawat mereka yang kesehatannya buruk. Saya tidak bisa berbuat lebih banyak. Saya berpartisipasi dalam pertempuran tim di kota Keri hanya untuk menghasilkan uang untuk memberi makan mereka. Tang San berkata, kamu yang memimpin, dan aku akan mengikutimu. Ceritakan tentang orang-orangmu di jalan. Oke, ayo pergi. Liger Swatseng bangkit, dan Tang San mengikutinya. Mengikuti akun Liger Swatseng, Tang San secara bertahap menyadari situasi klan mereka. Dalam arti tertentu, klan Liger diasingkan. Binatang Liger pertama yang muncul dalam legenda lahir dari cinta tabu antara klan singa dan klan harimau. Dengan kombinasi suku singa dan macan, kemungkinan untuk bisa melahirkan keturunan hanya sekitar 2%, dan ada kemungkinan 80% bahwa binatang Liger kecil yang lahir akan mati. Jadi peluang lahirnya sebenarnya tidak banyak. Tetapi aneh untuk mengatakan bahwa begitu suku singa dan macan jatuh cinta, mereka akan dengan setia menjaga pihak lain, dan akan selalu ada kesempatan untuk melahirkan anak setelah mereka lahir. Jika binatang Liger kecil selamat secara kebetulan, mereka mungkin menjadi sangat kuat, jauh lebih kuat dari suku singa dan harimau biasa. Namun, masalah terbesar adalah bahwa hidupnya tidak akan lama. Kalaupun kebanyakan Liger bertahan hidup, mereka akan mati mendadak saat dewasa, karena denyut nadi darah di dalam tubuh. Ketika binatang Liger pertama kali muncul, suku singa dan harimau senang melihat keberhasilannya, karena kedua suku itu sendiri kuat, dan keturunan yang mereka lahirkan bersama secara teoritis seharusnya lebih kuat. Tetapi dengan munculnya masalah impuls darah Liger Beast, setelah dua klan yang kuat mencari metode dan tidak dapat menyelesaikannya, mereka mulai tidak menyukainya. Dalam pidatonya, semakin banyak ucapan tentang kutukan yang dibawa oleh cinta terlarang. Akibatnya, kedua etnis tersebut mulai secara tegas melarang perkawinan antar etnis Yue. Tetapi masalahnya adalah bahwa binatang buas Liger yang telah muncul, dan suku singa dan harimau yang digabungkan dalam beberapa keadaan khusus, masih ada. Fenomena ini telah diwariskan selama ribuan tahun, jadi meskipun Liger langka, mereka selalu ada. Mereka mulai dipukul mundur, dan segera setelah binatang Liger muncul, mereka akan segera diusir dari klan mereka, dan bahkan penguasa yang kejam akan membunuh mereka. Karena itu,
Pewarisan Liger selalu sangat sulit. Bab 347, Darah Runtuh. Sekali Liger mengalami letupan nadi darah, hanya ada dua situasi. Liger dewasa dengan tubuh yang kuat kebanyakan akan mati mendadak pada saat denyut nadi meledak. Namun, beberapa Liger yang relatif lemah, atau belum mencoba untuk sepenuhnya merangsang darah mereka, secara bertahap melemahkan sampai mati. Yang terakhir ini dalam banyak kasus. Jika Anda ingin memperpanjang hidup Anda perlu mengambil banyak harta alam dengan energi kehidupan untuk memperpanjang hidup Anda. Inilah sebabnya mengapa ahli pedang Liger mati-matian berpartisipasi dalam pertempuran tim untuk menghasilkan uang. Itu perlu menghasilkan banyak uang sebagai ganti harta surga dan bumi untuk membantu suku-suku yang memudar itu mempertahankan hidup mereka. Belum lama ini, istri dari Liger Juggernaut juga mengalami denyut nadi. Singa betina yang sedang hamil tidak hanya mengalami keguguran, tetapi juga dengan cepat menjadi lemah. Hal ini membuat Liger Swatsage sangat sedih, dan membeli banyak harta alam dengan biaya berapapun. Itu sebabnya sangat bersemangat ketika mendengar Tang San mengatakan bahwa ada cara untuk mengatasi ledakan impuls darah. Setelah memahami situasi umum, Tang San sudah mengetahuinya. Desa Liger terletak di depresi sekitar 100 mil sebelah barat kota Kerry. Area ini dilarang untuk sebagian besar ras. Meskipun klan Liger tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, efektivitas tempurnya sangat kuat. Dan sangat eksklusif, kemalangan mereka sendiri telah mengembangkan karakter ganas mereka. Selama ada orang luar yang berani memasuki wilayah mereka, mereka harus bertarung sampai mati. Selain itu, meskipun mereka diasingkan oleh suku Singa dan Macan, mereka masih memiliki darah dari dua suku yang kuat, dan tidak ada yang mau mengambil risiko menyinggung dua suku yang kuat terhadap mereka. Dan tidak ada keuntungan bagi mereka. Semua jalan cepat. Ketika berdiri di puncak gunung dan melihat desa di teluk gunung yang jauh di mana sebagian besar rumah dibangun dengan batu, Liger Swatsage tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke langit. Itu tidak kembali selama beberapa hari, dan Tang San mendengar bau gemetar dalam aumannya. Tepat ketika Liger Swatsage hendak menjatuhkan Tang San, tiga sosok di desa Liger dengan cepat bergegas keluar dan langsung menuju ke arah mereka. Ada juga tiga binatang Liger, semuanya sangat kuat, dan mereka hanya setengah poin dari Santo Pedang Liger. Mereka bersinar dengan cahaya gangster emas Liger, dan mereka datang langsung ke sini seperti meteor yang bergegas ke bulan. Kakak, Liger berkepala meraung, dan dengan cepat bergegas ke depan Master Pedang Liger. Dia meraih tangan Master Pedang Liger dan berkata, cepat bersamaku. Kakak ipar, aku takut. Tubuh Liger Swatsage bergetar hebat, ada apa dengan adik iparmu? Binatang Liger itu sedikit menundukkan kepalanya, dan berkata dengan kesakitan, kakak ipar berdarah. Ikutlah denganku, itu telah mendukungnya sepanjang waktu, hanya menunggumu kembali. Saat berbicara, dia mengambil Liger Swatsage dan melarikan diri. Tunggu sebentar, pada saat ini, Tang San berbicara. Dan segera setelah dia menunjukkan tubuhnya, dia datang ke Liger Swatsage dan menghalangi jalan mereka. Tiga Liger meraung di Tang San pada saat yang sama, dan Liger Jin Gang yang berapi-api beraksi. Pada saat ini, Tang San mendengus dingin, dan kekuatan spiritual dengan jejak kesadaran ilahi tiba-tiba mekar, benar-benar menekan tiga raungan. Apa yang kamu lakukan? Liger Swatsage meraung. Tang San berkata, jika kamu ingin istrimu selamat, jangan impulsif. Liger Swatsage tertegun sejenak, tapi berdarah. Ini adalah situasi impuls darah yang paling serius, sudah. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa pergi sekarang. Kondisinya pasti tidak baik, karena masih mendesah sambil menunggumu kembali. Begitu dia melihatmu, dia mungkin akan mati jika dia rileks. Kamu bisa kembali, tapi jangan muncul di depannya. Biarkan aku mencoba, mungkin masih ada kesempatan. Liger Swatsage gemetar di mana-mana, dan tiba-tiba, pria kekar seperti baja berlutut di depan Tang San dengan engah seperti itu. Simpan, tolong simpan, selama itu bertahan. Mulai sekarang aku akan menjadi budakmu. Tolong simpan. Setelah mengatakan itu, dia sudah menangis. Tang San menepuk pundaknya, menoleh dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada tiga Liger lainnya, bawa aku. Meskipun ketiga Liger tidak mengerti apa yang terjadi dengan manusia di depan mereka, mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat ditunda, mereka mengertakkan gigi dan segera bergegas ke depan. Tang San menginjak bayangan hantu, kecepatan angin semakin cepat,
mengikuti di belakang mereka, dan langsung menuju desa Liger. Segera, mereka memasuki desa ini hampir seluruhnya diperbaiki oleh batu. Napas di desa tampaknya agak tidak bernyawa, dan tampaknya agak tertekan tanpa terlihat, yang membuat orang merasa tidak nyaman dari hati. Ketiga Liger berlari sangat cepat, tetapi Liger Sword Sage telah menyusul. Pistol emas Liger di tubuhnya sangat kuat, dan detak jantungnya tampak berfluktuasi dengan hebat. Terlepas dari mengamati situasi di desa Liger, mereka segera datang ke depan halaman. Gerbang terbuka. Petapa pedang Liger hendak bergegas masuk, tetapi ingat apa yang dikatakan Tang San, dia segera mengerem, matanya penuh harapan, dia memandang Tang San yang mengikuti. Tang San memberinya isyarat kedamaian dan ketenangan, dan kemudian masuk. Tiga Liger mengikuti. Cahaya di rumah batu tidak terlalu bagus, dan jendelanya sederhana dan tidak besar. Di atas tempat tidur besar tergeletak seekor Liger. Tampaknya tidak kecil ukurannya, tetapi saat ini tidak seperti manusia, bulunya mirip dengan belang harimau, tetapi kepalanya seperti singa, yang dapat dirasakan dari energi hidupnya yang melemahkan. Kondisinya di kali ini sangat buruk, dan detak jantungnya juga sangat lemah. Mendengar suara datang, ia dengan enggan membuka matanya, dan ketika melihat orang yang masuk ternyata adalah manusia, ia tampak terkejut. Kakak ipar, binatang buas yang telah berbicara dengan Tang San pertama-tama bergegas maju dan berbisik. "Kamu, bagaimana dengan kakakmu?" tanya singa betina di ranjang dengan suara gemetar. "Kakak," Liger tidak tahu bagaimana menjawab, dan secara tidak sadar ingin mengatakan bahwa kakak ada di luar, tetapi memikirkan kata-kata Tang San, dia tidak berani mengatakannya. "Halo, saya adalah dokter yang ditemukan oleh Master Pedang Liger, yang dapat menyembuhkan penyakit Anda. Ia mencari obat untuk Anda dan akan segera kembali. Jika Anda bertahan, saya akan membantu Anda melihatnya terlebih dahulu." Tang San tepat waktu, suara dibersihkan. Jejak keraguan melintas di mata binatang harimau singa betina, tetapi pada saat ini, ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dadanya sedikit naik turun, dan detak jantungnya tampak semakin lembut. Tang San dengan cepat melangkah maju dan duduk di samping tempat tidur, menekan tangan kanannya di leher binatang harimau singa. Dengan kekuatan mentalnya, dia merasakan pembusukan nafas Liger itu sendiri hampir seketika, dan darah di tubuhnya bahkan terasa sedikit kering. Yang lebih aneh lagi, darahnya tampaknya masih berinteraksi satu sama lain dalam situasi ini. "Tolak, jika ini diubah menjadi manusia, sudah lama sekali aku tidak mati." Vitalitas kuat dari binatang Liger itu sendiri, ditambah dengan banyak kekayaan alam, dapat membuatnya hidup hingga saat ini. Suantian Gong yang lembut perlahan-lahan disuntikkan ke dalam tubuh singa betina. Begitu energi Suantian Gong yang damai dan penuh kehidupan memasuki tubuhnya, singa betina tiba-tiba merasa bahwa seluruh tubuh mulai menghangat, dan nafasnya tiba-tiba meningkat sedikit poin. Diam-diam merasakan perubahan kekuatan garis keturunan di tubuhnya, Tang San dengan hati-hati menggunakan kekuatan misterius untuk menarik jejak aura garis keturunan ke dalam kekuatan misteriusnya. Setelah tiba di dunia ini, dia menemukan bahwa keterampilan surga yang mendalamnya berbeda di dunia ini dari ketika dia berada di benua Douluo. Ketika berada di benua Douluo, Suantian Gong berhubungan dengan kekuatan roh di benua Douluo, hubungan 1 lawan 1. Energi dan kekuatan jiwa yang dikultivasikan oleh Gong Suantian adalah sama, dan mereka digunakan untuk menginspirasi jiwa-jiwa bela diri. Tetapi ketika dia mencapai benua peri, keterampilan surga yang mendalamnya tidak sama dengan kekuatan di sini, karena kekuatan berbagai garis keturunan di benua peri berasal dari klan monster dan klan roh, dan bukan milik manusia. Tetapi setelah upaya terus-menerus, ia menemukan bahwa teknik surga yang mendalamnya dapat menyelaraskan kekuatan banyak garis keturunan. Hanya saja keterampilan surgawinya yang dalam tampaknya sulit untuk dikultivasikan bahkan oleh manusia di pesawat ini. Bab 348, Garis Darah Platinum. Menggunakan rekonsiliasi ini pada Tang San sendiri akan memungkinkan dia untuk memiliki beberapa jejak garis keturunan, dan dia hanya perlu menggunakan keterampilan surga yang mendalam untuk mendorong jejak ini untuk menghasilkan kekuatan dan kemampuan garis keturunan yang sesuai. Dia bahkan dapat memobilisasi kekuatan beberapa garis keturunan pada saat yang sama dengan peningkatan tingkat kultivasinya untuk memungkinkan dia menggunakan beberapa kemampuan pada saat yang sama. Meskipun itu akan mempercepat konsumsi Suantian Gong, kekuatan darah yang dapat dihasilkan dengan menggunakan satu salinan Suantian Gong jauh lebih dari satu. Pada saat yang sama, semakin banyak golongan darah yang didukung, semakin tinggi harga kinerja perbandingan.
Ini memungkinkan dia untuk dengan mudah mengalahkan Liger Swordmaster puncak tingkat 9 dalam keadaan Xuan Tiangong tingkat ke-8. Dalam pertempuran saat itu, terutama ketika Liger Swordmaster jatuh di akhir, ketika ada kontak fisik, dia secara alami menyerap sebagian dari kekuatan darah Liger Swordmaster ke dalam dirinya sendiri. Puncak 9 kali lipat semacam ini, bahkan dengan garis keturunan tingkat kuasi pertama, dia secara alami sangat tertarik. Tapi akhir-akhir ini, Tang San tidak ingin menggabungkan darah dari Master Pedang Liger, bukan karena dia tidak ingin menyatu, tetapi dia sedang mempelajari kekuatan darah yang penuh dengan kekuatan ledakan tetapi memiliki banyak masalah. Oleh karena itu, ketika Liger Swordmaster menemukannya, ia dapat langsung menceritakan masalah besar yang dihadapi suku Liger. Itu karena dia telah melakukan penelitian mendalam tentang garis keturunan binatang Liger dan memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, di bawah sisa darah Xuan Tiangong, kekuatan garis keturunan Xuan Tiangong di tubuh singa betina dan harimau berangsur-angsur menghilang, dan bahkan warnanya mulai berubah. Geng emas Liger dari petapa pedang Liger adalah emas cemerlang, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa emas cemerlang sebenarnya adalah campuran dari dua warna emas. Mereka berasal dari suku singa emas dan suku harimau suci emas. Kedua garis keturunan bertabrakan dan menggerahkan satu sama lain, tetapi mereka juga menolak dan mengganggu satu sama lain. Akan ada kemungkinan denyut darah. Liger Swordsen mampu menekannya secara paksa karena basis kultivasinya yang kuat dan vitalitas yang kuat. Tetapi dengan peningkatan kultivasinya, jika ia ingin mencapai tingkat dewa di masa depan, ia pasti akan menghadapi masalah besar ini, dan hampir pasti akan mati karena denyut nadi tubuh yang meledak. Inilah sebabnya mengapa garis keturunan binatang Liger begitu kuat, tetapi tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Tetapi situasinya berbeda sekarang. Di bawah pengaruh Xuan Tiangong Tang San, darah singa betina dan binatang harimau mulai berubah. Dua aura kekuatan darah yang berbeda, di bawah jembatan pertandingan Xuan Tiangong, ternyata menjadi perlahan bergabung satu sama lain, dan secara bertahap menjadi satu jenis. Tetapi energi garis keturunan itu sendiri telah berkurang 80%, hanya menyisakan kurang dari 20%. Meskipun ini sesuai dengan aura binatang Liger betina yang terlalu lemah, itu juga dapat menunjukkan bahwa konsumsi selama penggabungan dua garis keturunan juga sangat besar. Dan ini dilahirkan kembali, dan kekuatan garis keturunan yang dibentuk oleh perpaduan keduanya akhirnya membentuk kecemerlangan emas putih. Ini benar-benar berbeda dari emas cemerlang sebelumnya. Tang San sebelumnya telah menyerap kekuatan darah dari Liger Swordsen. Dia telah mencobanya seperti ini. Hanya saja kekuatan garis keturunan Liger Swordsen jauh lebih lembut, dan selama proses blending, energi yang tersisa bisa sekitar 30%. Hanya saja Tang San tidak menyerap banyak saat itu, jadi kekuatan garis keturunan binatang Liger asli yang akhirnya bergabung relatif kecil. Tidak cukup untuk mendukung promosi ke tingkat yang cukup. Namun, perubahan Feng Hu Tang San sendiri sudah 8 tingkat, dan akumulasi tingkat ke-9 dapat diserap setelah tingkat kultivasinya menembus tingkat ke-9. Dia khawatir bahwa Liger Jingang tidak cukup untuk mengasimilasi kekuatan-kekuatan ini, jadi dia tidak terburu-buru untuk bergabung. Setelah bereksperimen dengan singa betina dan binatang harimau, metodenya efektif. Tang San terus menanamkan energi Xuan Tian, dan berkata kepada 3 binatang buas di sampingnya, apakah ada kerabat yang masih hidup? Itu pasti kerabat darah. Ketiga Liger saling berpandangan, dan Liger terkecil di antara mereka berkata, aku adiknya, kan? Tang San berkata, ya, saya perlu menyuntikkan sebagian darah Anda ke tubuh saudara perempuan Anda untuk membantunya pulih, bukan? Ayo, binatang buas itu datang ke Tang San tanpa ragu-ragu, menunjukkan lengannya yang agung. Tang San mengangguk, kamu di sisiku, selalu siap. Binatang harimau singa betina terlalu lemah, dan darahnya sendiri dikonsumsi dalam konfliknya sendiri. Jika hanya diubah dan digabungkan, meskipun masalah impuls darah terpecahkan, kekuatan darah tidak cukup untuk mendukung hidupnya. Maka diperlukan transfusi darah. Tang San membagi hatinya menjadi 2 kegunaan. Di satu sisi, dia terus secara perlahan memadukan darah singa betina, sementara di sisi lain dia mengangkat tangan kirinya, angin mengembun dan menekan, berubah menjadi pisau tajam, dan membuka lengan saudara laki-laki singa betina. Darah mengalir keluar. Di bawah bimbingan Feng Gang, dia terbang langsung di depan Tang San, ditutupi oleh Xuan Tiangong, dan kemudian melayang di udara.
Darah merah keemasan ini diubah menjadi emas putih oleh Xuantian Gong langsung di udara, dan kemudian melewatinya, pori-pori ke Ibu Liger merambah ke dalam tubuh. Ketika darah platinum muncul di depan ketiga Liger, mereka semua merasakan jantung mereka bergetar, dan secara samar, mereka tampaknya memiliki induksi, dan kekuatan pembuluh darah mereka tampaknya bergetar dengan lembut. Di pintu, setengah dari kepala besar menyelinap masuk diam-diam, melihat situasi di dalam. Liger Suotsein benar-benar khawatir. Ketika melihat darah bersinar dengan cahaya putih dan keemasan, tubuhnya terkejut, dan kilatan keheranan melintas di matanya. Basis kultivasinya cukup kuat, secara alami ia dapat secara samar-samar memahami kekuatan macam apa itu. Ini sepertinya, dengan suntikan darah terus-menerus setelah fusi, singa betina mulai memancarkan cahaya putih redup, meskipun sangat lembut. Napasnya sendiri jelas bukan lagi jenis perasaan yang akan padam kapan saja. Liger Suotsein ingin mendapatkan kekasihnya dengan cepat, tetapi dia khawatir situasi yang dikatakan Tang San sebelumnya akan terjadi, jadi dia hanya bisa menahan diri dan menonton adegan aneh ini. Tiba-tiba terasa seperti telah mengganggu binatang liger selama ribuan tahun hidup dan mati. Tampaknya sangat mungkin untuk menyelesaikannya. Setelah setengah jam penuh, binatang liger jantan karena ketika dia mengkonsumsi banyak darah dan mulai bergetar sedikit, Tang San berhenti mengambil darahnya. Singa betina dan binatang harimau sudah tertidur lelap, dan napas mereka stabil. Darah di tubuhnya telah diserap oleh fusi. Hanya saja setelah fusi dan pemurnian, garis keturunannya terlalu lemah, dan sekarang dengan tambahan ini di luar, itu hanya bisa bertahan. Ranah kultivasinya sendiri sangat lemah, tetapi hidupnya dalam bahaya, tetapi dia jelas telah pergi. Tang San menghela nafas panjang, perlahan menarik Xuantian Gong. Dua liger yang belum diambil darahnya mendukung yang telah diambil darahnya, dan ketiga kepala besar itu disatukan, menatap Tang San dengan penuh harap. Dia tidak khawatir tentang hidupnya. Dia perlu mengisi kembali banyak vitalitasnya nanti. Kamu harus menemukan lebih banyak harta karun alami untuk mengambilnya. Butuh beberapa saat untuk pulih. Masuklah. Kalimat terakhir jelas ditujukan kepada ahli pedang liger. Begitu sosok itu muncul, Liger Suotsein telah mencapainya, dan dia tidak sabar untuk merangkak ke bawah, menekan kepalanya ke kepala singa betina dan harimau, diam-diam merasakan kondisinya. Napas singa betina masih lemah, tetapi napasnya stabil dan detak jantungnya stabil. Yang paling penting adalah meskipun napas garis keturunannya lemah saat ini, ia juga sangat stabil. Liger Suotsein mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Tang San, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tetapi mulai hari ini, aku akan menjadi pelayanmu. Saat dia mengatakannya, dia akan menghadapi Tang San lagi 3 doa turun. Tang San menyatukan tangannya dan menggunakan kekuatan makhluk seperti iblis untuk menopang tubuhnya. Aku berkata, itu hanya sekutu. Aku tidak membutuhkan seorang pelayan. Garis keturunan bangsawan dari Liger seharusnya tidak menjadi pelayan. Bab 349, Sekutu. Liger Suotsein mengambil napas dalam-dalam, berdiri perlahan, mengendalikan emosinya, dan berkata, jika saya benar, apakah Anda hanya membantunya menggabungkan garis keturunan yang saling bertentangan? Tang San mengangguk, dan berkata, terus-menerus menyuntikkan energi kehidupan akan memungkinkan Anda untuk sementara mempertahankan kekuatan kontrol garis keturunan dengan kekuatan hidup Anda yang kuat, tetapi itu akan memuaskan dahaga Anda dengan meminum racun. Kekuatan hidup yang kuat akan membuat kekuatan garis keturunan Anda lebih kuat, dan terus menguat, ada kemungkinan konflik pecah. Sekali pecah, akan berakhir dengan kekerasan dan mati. Oleh karena itu, tidak hanya mengobati gejalanya, tetapi kuncinya adalah mengobati akar masalahnya. Aku punya metode untuk benar-benar menggabungkan dua garis keturunanmu sendiri, untuk memecahkan masalah impuls darah secara mendasar. Aku baru saja mencobanya, dan ternyata itu mungkin. Mata Liger Suotsein langsung menjadi panas, tidak apa-apa untuk semua orang kita. Tang San Dao, secara teoritis, itu mungkin. Namun, ada beberapa prasyarat. Pertama-tama, itu harus menjadi liger atau binatang dewasa. Karena dalam proses fusi ini, kekuatan total garis keturunan setelah pemurnian akan sangat meningkat. Penurunan, orang sepertimu sangat kuat, mungkin dengan 30% dari kekuatan garis keturunan yang tersisa, jadi tidak apa-apa untuk bertahan hidup. Tapi jika kamu masih muda, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan. Yang terbaik adalah memiliki kerabat darah seperti baru saja. Di sisi Anda,
langsung bersiap untuk matematika. Karena dalam proses transformasi ini, seluruh darah tubuh harus diubah sepenuhnya pada satu waktu. Jika tidak, semua upaya sebelumnya akan hilang, dan bahkan akan ada 3 jenis impuls darah. Petik 2. Liger Swatshain berkata, kekuatan garis keturunan setelah fusi, masih dapat terus berlatih. Apakah akan ada impuls darah? Tang Sandao, secara teoritis, semua masalah terpecahkan, tetapi sejauh mana Anda dapat berkultivasi, Anda harus mencobanya sendiri. Tetapi saya dapat yakin bahwa Liger Jin Gang setelah integrasi akan lebih kuat dari sebelumnya. Sangat mungkin, itu sudah dapat dianggap sebagai garis keturunan tingkat pertama yang nyata. Ini membutuhkan kultivasi dan eksplorasi berkelanjutan Anda sendiri. Petik 2. Liger Swatshain memandang ketiga bersaudara itu, tatapan mereka pada Tang San saat ini, napas mereka menjadi lebih berat. Mereka semua tahu apa artinya bagi mereka jika masalah denyut darah dari binatang liger dapat diselesaikan. Apa garis keturunan tingkat pertama yang sebenarnya yang akan membawa mereka? Tolong tunggu sebentar, aku akan memanggil para tetua. Saat dia berkata, Liger Swatshain berbalik dan bergegas keluar. Tang San tersenyum sedikit, menemukan bangku batu dan duduk bersila, diam-diam memulihkan konsumsi sebelumnya. Sebelumnya, pikiran terbagi menjadi 2 kegunaan, dan itu masih tidak sedikit untuk mengamati kondisi fisik singa setiap saat. Tidak butuh waktu lama bagi Liger Swatshain untuk kembali, dan dengan dia kembali, ada juga seekor liger bis tua yang besar tapi jelas reyot. Aura pada binatang liger tua ini sangat tebal, dan garis keturunannya benar-benar memberi orang perasaan pemadatan secara umum. Liger Swatshain mengikuti di belakangnya, terlihat sangat hormat. Tang San membuka matanya dan berdiri. Liger Swatshain buru-buru berkata, Penatua, ini manusia yang saya katakan, namanya Shuro. Penatua klan Liger dengan cepat memfokuskan matanya pada Tang San, dan matanya berkedip. Alih-alih membuka mulutnya, dia berjalan cepat ke samping tempat tidur dan memeriksa situasi singa betina dan binatang harimau. Perlahan-lahan, matanya mulai berubah, dan ketenangan aslinya berangsur-angsur berubah menjadi kejutan dan kemudian menjadi horor. Ketika tiba-tiba menoleh dan menatap Tang San, dia hampir tanpa sadar bertanya, bagaimana kamu melakukan sesuatu yang bahkan Kaisar Iblis Besar tidak bisa lakukan? Tang San berkata, halo tetua, saya benar-benar punya cara untuk melakukannya. Tapi ini rahasia saya tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dan saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Penatua Liger mengedipkan matanya dan berkata, dengarkan kucing besar itu, apakah Anda ingin menjadi sekutu dengan klan saya? Kucing besar, nama Master Pedang Liger adalah kucing besar. Ya, saya harap jika saya dapat memecahkan masalah besar dari garis keturunan bangsawan, sehingga Anda memiliki kemungkinan nyata untuk memukul para dewa, Anda dapat membentuk sekutu dengan saya dan saling membantu. Penatua Liger menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah Anda tidak takut saya akan menahan Anda di sini? Pelajari metode Anda. Liger Swatshain cemas dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Penatua, dia adalah dermawan yang menyelamatkan anak kucing itu. Liger tua memelototinya, dan kemudian orang bijak pedang Liger berhenti berbicara. Tang San berkata, saya berani datang, tentu saja saya tidak takut. Pertama-tama, tidak ada manusia atau ras lain di dunia ini yang dapat meniru metode yang saya gunakan. Jika saya menolak, masalah garis keturunan Anda tidak akan pernah terselesaikan. Kedua, Anda juga tidak bisa menahan saya. Saya khawatir tidak ada keberadaan yang lebih kuat di klan Anda daripada Master Pedang Liger. Jika saya bisa mengalahkannya, saya bisa mengalahkan salah satu anggota klan Anda. Terlebih lagi, saya datang dengan ketulusan. Masalah klan Liger jika bisa diselesaikan secara mendasar, keturunan yang akan Anda lahirkan di masa depan juga akan menjadi Liger yang benar-benar kuat setelah fusi darah. Anda dapat bekerja sama dengan saya sampai saya menyelesaikan fusi darah seluruh klan Anda, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Tidak perlu berkonflik dengan saya. Mata para tetua klan Liger berangsur-angsur melunak, kamu adalah manusia yang bijaksana. Tang San berkata, orang bijak tidak berani, hanya berharap umat manusia dapat bertahan hidup lebih baik, dan tidak lagi menjadi budak dan bekerja keras. Penatua klan Liger memandang pemuda yang sangat jujur di depannya, dan mengambil napas dalam-dalam, jika Anda benar-benar dapat menyelesaikan fusi darah untuk seluruh klan kami. Kemudian, klan Liger akan menjadi sekutu abadi Anda. Anda akan mendapatkan kita, persahabatan tertinggi dari seluruh keluarga.
Kondisi apa yang Anda miliki, Anda bisa katakan. Tang San Dao, butuh waktu untuk melakukan fusi darah untuk seluruh klan Anda. Prasyarat yang saya katakan kepada Liger Sword Sein barusan. Pada tahap awal, Anda dapat memilih salah satu yang memenuhi persyaratan dari klan Anda. Kemudian biarkan itu yang tidak memenuhi persyaratan. Suku-suku secara bertahap memenuhi syarat untuk integrasi. Yang saya harapkan adalah bahwa di masa depan, ketika saya membutuhkannya, Anda dapat membantu umat manusia berjuang dan berdiri di sisi kemanusiaan. Tetua klan Liger menggelengkan kepalanya diam-diam, meskipun manusia lemah, jumlahnya sangat besar. Saya tidak bisa meminta orang-orang saya untuk berjuang untuk seluruh umat manusia. Kami hanya memiliki sejumlah kecil, dan kami sudah berada di garis depan, ambang kepunahan. Aku tidak bisa mengambil risiko. Risiko kelangsungan hidup ras. Terlebih lagi, ras kita tidak cukup kuat sekarang. Tapi, pada titik ini, matanya tampak bersinar, kami bisa berjuang untukmu. Hanya berjuang untukmu. Selama kamu berada dalam satu hari dan kamu memiliki pesan, para pejuang suku Liger akan datang kepadamu. Berjuang untuk Anda. Tang San melirik tetua suku Liger dengan sedikit kejutan, dan setelah sedikit ragu, dia mengangguk perlahan, dan berkata, tidak apa-apa. Penatua klan Liger melanjutkan ke Tang San, saya perlu melihat lebih banyak kesuksesan muncul. Pada saat yang sama, saya juga perlu memverifikasi apakah garis keturunan baru ini benar-benar dapat membuat orang-orang kita lebih kuat. Tang San berkata, ini wajar. Sebentar lagi, saya akan pergi ke istana leluhur. Sebelum itu, saya akan menyelesaikan fusi darah untuk kelompok orang pertama Anda. Jadi, sekarang mohon para tetua memilih yang terkuat di antara suku Liger. Untuk sekelompok orang, yang terbaik adalah memiliki kerabat sedarah. Mari kita coba. Anda dapat meminta beberapa orang untuk mencobanya terlebih dahulu, dan kemudian terus mempromosikannya setelah sukses. Petik 2. Penatua klan Liger mengangguk dan berkata, tidak masalah, saya akan segera mengaturnya. Tang San mengangguk, dan berkata, saya punya tempat untuk pergi, dengan vitalitas yang kuat, yang lebih cocok untuk klan Liger untuk bertahan hidup. Jika Anda mau, saya bisa membawa Anda ke sana. Setelah darah digabung dan dimurnikan, kultivasi basis akan turun secara signifikan. Membangun kembali. Proses ini juga membutuhkan vitalitas yang kuat. Bab 350, Kontrak Darah. Penatua klan Liger ragu-ragu sejenak, dan hendak berbicara, mendengarkan Tang San melanjutkan, tetapi sebelum saya membawa Anda ke sana, dan sebelum saya menggabungkan garis keturunan Anda, pertama-tama kita harus membuat kontrak untuk mengikat satu sama lain dengan cara kontrak darah. Dengan cara ini kita bisa lebih percaya satu sama lain. Mendengar apa yang dia katakan, tetua klan Liger merasa lega. Kontrak darah adalah kontrak tingkat tertinggi di benua peri. Setelah selesai, bahkan Kaisar Iblis Besar tidak dapat melanggarnya, jika tidak dia akan dibunuh oleh darahnya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Oke, atas nama klan binatang Liger, saya telah menandatangani kontrak dengan Anda. Kekuatan garis keturunan fusi yang ditransformasikan dalam singa betina dan binatang harimau ada di sana. Para tetua klan Liger merasa lebih jelas daripada orang bijak pedang Liger. Energi fusi pada singa betina dan binatang harimau telah jauh melebihi Liger Jin Gang yang asli, di level yang mengandung kekuatan luar biasa. Kemungkinan itu adalah garis keturunan tingkat pertama yang nyata. Godaan ini terlalu besar, apalagi yang terpenting adalah menyelesaikan masalah keberlangsungan suku Liger. Faktanya, hanya ada sekitar 200 Liger dan harimau dalam satu keluarga, yang sudah diambang kepunahan, atau bahkan bisa punah kapan saja. Akhirnya, sedotan penyelamat seperti itu muncul, meskipun para tetua suku Liger masih penuh keraguan di hati mereka harus menangkapnya. Alasan mengapa Tang San bertanya berapa banyak klan-klan Liger sebelumnya juga merupakan penilaiannya. Jadi ketika dia berkomunikasi dengan para tetua suku Liger, dia akan sangat langsung, karena dia percaya bahwa pihak lain tidak punya pilihan. Kesimpulan dari kontrak darah tidak sesederhana itu. Di bawah kepemimpinan sesepuh suku Liger, Tang San dan dia datang ke altar di tengah desa. Suku Liger tidak menyembah leluhur mereka karena mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki leluhur dan terganggu oleh darah bawaan mereka, menyumpahi. Karena itu, mereka hanya berkorban ke surga. Altar itu sangat sederhana, hanya terdiri dari banyak tulang binatang. Tang San mengamatinya dengan cermat. Untungnya, tidak ada tulang manusia. Jika tidak,
apakah kontrak ini disimpulkan adalah masalah lain? Liger tidak memakan manusia, alasannya sebenarnya sangat sederhana, vitalitas daging dan darah manusia terlalu lemah untuk dijadikan makanannya. Aku, Temol dari suku Liger, hari ini membuat kontrak darah dengan Shuro dari ras manusia. Tetua dari suku Liger menebas kaki depan kirinya dengan cakar tajam, membiarkan darah mengalir ke altar. Aku, Humansura, hari ini menandatangani kontrak darah dengan Temol suku Liger, kata Tang San dengan suara yang dalam. Tetua Temol melanjutkan, hari ini Shuro memecahkan masalah ledakan impuls darah untuk klan saya, dan klan saya harus membentuk sekutu dengannya, membantu dan mencintai satu sama lain, dan bersatu selamanya, tetapi Sura membutuhkannya, dan klan saya menjaga dan bertarung untuknya, jangan pernah mengkhianati. Dan Sura juga harus benar-benar menyelesaikan masalah impuls darah untuk klan kami, untuk sekutu sejati klan kami, di dalam, tidak boleh ada pengkhianatan, dan kontrak darah ditandatangani, dan garis keturunannya adalah sebuah pelajaran. Tang San mengulangi kata-kata tetua dengan nadanya sendiri sesuai dengan kata-katanya. Di bawah bimbingan kekuatan spiritual kedua belah pihak, kedua garis keturunan yang berbeda perlahan-lahan bercampur satu sama lain, dan darah tiba-tiba naik dari altar. Nama tidak penting, bahkan jika Tang San menggunakan nama Shuro, dia tidak dapat mengingkari janjinya, karena dia bersaksi dengan darahnya. Darah dan segel cahaya perlahan menyatu dengan tubuh kedua belah pihak, berubah menjadi merek kontrak. Tang San tanpa sadar melihat kota Kerry yang jauh. Anak yang cantik, apakah kamu baik-baik saja? Saya telah menyiapkan hadiah lain untuk Anda. Kontrak darah antara kedua belah pihak telah disimpulkan. Mulai saat ini, mereka adalah sekutu dalam arti sebenarnya. Di bawah kepemimpinan Tetua Temol, Tang San pertama kali mengenal seluruh desa. Situasi suku Liger saat ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata yang menyedihkan. Secara total, ada 232 anggota klan. Tetapi orang tua, orang lemah, orang sakit dan orang cacat menyumbang lebih dari 60%. Hanya ada 70 tentara ganjil yang benar-benar bisa disebut pejuang, ini masih termasuk laki-laki dan perempuan. Liger Slotsane adalah yang terkuat di antara mereka, dan mengandalkan uang yang diperolehnya di Kolosseum untuk mempertahankan kelangsungan hidup orang-orang ini. Tetapi sekarang, kelangsungan hidup ini menjadi semakin sulit, karena situasi impuls darah tidak dapat diselesaikan, dan jumlah orang dalam suku semakin memburuk. Jika bukan karena Tang San tiba tepat waktu, saya khawatir istri kucing besar, Kitty, akan segera binasa. Tang San pertama-tama meminta Tetua Temol untuk membuat statistik tentang situasi saat ini di klan, dan untuk mengetahui anggota klan yang paling membutuhkan perawatan dan kemungkinan akan jatuh kapan saja, serta mereka yang memiliki kerabat darah. Jika Anda tidak memiliki kerabat sedarah, cobalah untuk mencari orang dengan darah yang sama sebanyak mungkin. Seekor kucing mati adalah dokter kucing yang hidup. Hal yang menarik dari Liger adalah mereka tidak mengenali diri mereka sebagai singa atau harimau. Tapi baik singa dan harimau milik keluarga kucing, jadi mereka dinamai kucing. Bagi singa dan macan, hati mereka penuh dengan kebencian. Justru karena ketidakcocokan kedua ras itulah mereka sampai pada akhir kepunahan. Jika tidak, dengan sumber daya keuangan dari dua ras utama, penjatahan bahan yang cukup, mereka tidak akan berkurang ke level saat ini. Dalam setengah bulan berikutnya, Tang San fokus untuk menyelesaikan semua masalah sakit kritis terlebih dahulu. Dia menemukan bahwa meskipun suku Liger memiliki masalah impuls darah sendiri, garis keturunan mereka sangat mirip. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa mereka sekarang langka jumlahnya, dan mereka sering digabungkan dengan kerabat dekat untuk melahirkan keturunan. Karena itu, dia justru memintanya untuk merawat 20 pasien kritis itu. Kontrak darah hanyalah kontrak, yang dapat mengikat kedua belah pihak. Tetapi anugerah besar yang nyata ini telah memberi manfaat bagi hampir semua keluarga suku Liger. Hanya dalam waktu setengah bulan, ia diakui oleh semua Liger sebagai manusia. Dalam kata-kata Liger Swatsage Big Chat, dia sekarang adalah dermawan sejati dari suku Liger. Selama periode ini, Tang San membawa Temol dan kucing besar ke lembah emas. Biarkan mereka merasakan nafas kehidupan di lembah emas. Secara alami, hanya kejutan yang dibawa kedua orang ini. Namun, Temol memutuskan untuk tidak terburu-buru relokasi keluarga untuk saat ini, karena alasan sederhana. Meski tidak ditoleransi oleh dua ras besar, mereka sering diawasi oleh orang kuat dari dua ras besar. Tiba-tiba semua menghilang, terlalu mudah untuk dicurigai. Setelah berdiskusi,
Temol memutuskan untuk mengirim anggota suku yang telah diselamatkan dan darahnya diintegrasikan ke lembah emas terlebih dahulu. Salah satunya adalah untuk menghindari diketahui bahwa mereka telah mampu menggabungkan garis keturunan mereka, dan yang lainnya juga karena vitalitas yang kaya dari lembah emas akan memiliki efek yang sangat baik pada pemulihan suku Liger. Ke dalam malam, Tang San sudah siap untuk pergi, karena kediaman kota Keris selalu dipantau, jadi dia akan kembali secara teratur dan muncul. Kucing besar petapa pedang Liger mengirimnya ke formasi teleportasi di puncak gunung. Kucing besar hari ini terlihat sedikit pendiam. Tang San berkata, "Ada apa?" Anak kucing itu pulih dengan sangat baik, jangan khawatir. Yah, aku tahu. Itu memberitahuku bahwa meskipun basis kultivasinya telah berkurang banyak, tapi itu pulih dengan cepat. Itu dapat dikembalikan ke keadaan sebelumnya paling lama dalam waktu setengah tahun. Selain itu, kekuatan garis keturunan telah berubah setelahnya, fusi. Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kami semua sangat berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan punya istri. Tang San tersenyum dan berkata, lalu bagaimana menurutku kamu masih sedikit ragu? Kucing besar tersenyum pahit, saya agak ragu akhir-akhir ini, sebenarnya, saya. Tang San berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya akan segera pergi ke istana leluhur. Anda akan mengikuti saya dan melindungi saya. Tetapi Anda iri pada teman-teman Anda, dan ingin menggabungkan dan mengubah darah Anda secepat mungkin, kan? Kucing besar itu tersipu, menggaruk kepalanya, dan berkata, ya. Aku punya ide itu. Tang San berkata, besok, saya akan membantu Anda berubah, dan kemudian Anda akan tinggal di lembah emas untuk menemani anak kucing itu. Basis kultivasi akan dipulihkan sesegera mungkin. Saya tidak tahu berapa lama saya akan pergi kali ini. Faktanya, situasimu sangat tertunda. Petik 2.